Otak kiri mempersembahkan. 8 tanda kamu berkepribadian tipe INTJ, 1,9% dari populasi. INTJ adalah salah satu tipe kepribadian Myers-Briggs yang paling langka, dan mereka juga termasuk yang paling disalahpahami. Jika kamu bertanya-tanya apakah ini tipe kepribadianmu atau tidak, berikut adalah 8 tanda bahwa kamu mungkin seorang INTJ. Secara individual, tanda-tanda yang tercantum dalam artikel ini berlaku untuk lebih dari satu tipe kepribadian. Ada 16 jenis yang berbeda dalam sistem Myers-Briggs dan banyak di antaranya memiliki beberapa kesamaan. Tetapi jika sebagian besar poin ini terdengar sepertimu, maka ada kemungkinan besar kamu adalah seorang INTJ. Berikut 8 tanda kamu berkepribadian tipe INTJ. 1. Cara berpikir yang berbeda. INTJ adalah tipe kepribadian yang langka. Tipe intuitif hanya membentuk sekitar 30% dari populasi, dan preferensimu untuk penginderaan dan intuisi memengaruhi caramu memproses dunia dan mempelajari informasi baru. Pikiran INTJ bekerja secara berbeda dari kebanyakan orang lain yang akan mereka temui dan berinteraksi. Kamu mungkin sudah mengetahuinya. INTJ cenderung berpikir secara mendalam tentang berbagai hal dan banyak yang sangat menyadari fakta bahwa pikiran mereka bekerja dengan cara yang berbeda secara fundamental banyak orang lain. Perbedaan ini berkaitan dengan cara tipe INTJ menggunakan fungsi mental pilihan mereka. 2. Terlalu memperhatikan pola dan perspektif. Sebagai INTJ, kamu memperhatikan pola, terutama pola gambaran besar, yang biasanya diabaikan orang lain. Intuisi introvert, fungsi kognitif yang dipimpin oleh INTJ, pada dasarnya seperti perangkat lunak pengenalan pola tingkat lanjut untuk otakmu. INTJ menangkap hal-hal di balik tirai. Dan karena proses ini bekerja di latar belakang pikiranmu, kamu sering membuat lompatan yang tidak dapat kamu jelaskan tetapi didasarkan pada pola yang kamu kenali tanpa menyadarinya secara sadar. 3. Memiliki dunia batin yang kompleks. Sebagai introvert, INTJ lebih memilih dunia batin daripada dunia luar. Meskipun orang cenderung melihat INTJ sebagai tipe kepribadian yang tidak masuk akal, banyak yang memiliki imajinasi yang jelas dan dunia batin yang kaya dan kompleks. Ada jauh lebih banyak hal yang terjadi dengan INTJ daripada yang terlihat pertama kali. Memiliki intuisi introvert sebagai proses mental favorit mereka berarti INTJ menunggu lama waktu di dalam kepala mereka. Kamu mendekati dunia dari dalam keluar, memproses semua yang kamu pelajari secara internal dengan cara yang subjektif dan individu. Ada kemungkinan besar kamu membuat dirimu bermanfaat dengan monolog internal yang jenaka yang kamu yakin akan mengejutkan orang lain jika kamu membagikannya dengan mereka. 4. Suka membuat keputusan impersonal. Seorang INTJ menggunakan pemikiran ekstrovert sebagai proses pengambilan keputusan pilihan mereka. Fungsi ini berfokus pada kriteria impersonal untuk sampai pada keputusan yang paling logistik, efisien, dan efektif. INTJ memiliki kesabaran yang sangat kuat, mereka tidak emosi ketika menyukai pilihan atau memilih antara dua atau memutuskan cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Sifat ini dapat menyebabkan orang menggambarkanmu sebagai orang yang dingin atau tidak berperasaan, tetapi itu jauh dari kebenaran. INTJ merasakan hal-hal secara mendalam dan sangat peduli dengan orang-orang yang berarti bagi mereka. Namun, pikiran mereka terprogram untuk tidak menjadikan masalah itu sebagai prioritas utama mereka saat membuat keputusan. Sebagai seorang INTJ, kamu percaya bahwa keputusan terbaik adalah yang berhasil dan masuk akal secara logis, dan itu belum tentu membuat semua orang bahagia. 5. Berorientasi untuk solusi efektif. Seperti yang kita temukan di titik terakhir, INTJ menggunakan pemikiran ekstrovert sebagai proses pengambilan keputusan. Personality hacker menjuluki fungsi ini, effectivity, karena tipe yang menggunakan melakukan yang terbaik untuk memastikan tindakan yang mereka ambil mengarah pada solusi yang berkelanjutan dan juga efektif.
INTJ sangat pandai menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan karena mereka menggunakan intuisi introvert mereka untuk mengingat tujuan jangka panjang dan memproyeksikan ke masa depan. Solusimu mungkin sedikit kurang membumi di dunia nyata daripada ide tipe STJ, misalnya, tetapi mereka pasti akan didasarkan pada yang solid dan fakta yang dapat diandalkan untuk diteliti. Dari membeli ponsel baru hingga merencanakan proyek besar di tempat kerja, seorang INTJ selalu mencari pilihan yang paling efektif untuk dibuat dalam situasi apapun. 6. Sulit merubah pemikiran. INTJ cenderung menjadi orang yang sangat keras kepala, bukan karena mereka menolak untuk melihat sudut pandang lain, tetapi karena mereka terlalu memikirkan ide-ide sehingga mereka memiliki tingkat kepastian yang tinggi bahwa mereka benar. Seorang INTJ akan dengan senang hati memperdebatkan hal dengan seseorang. Poin ini terhubung dengan fungsi tersier INTJ, perasaan introvert, serta fungsi intuitive dan thinking yang mereka sukai. Sisi perasaan introverta adalah tentang menyelaraskan dengan nilai-nilai pribadi yang autentik. Begitu kamu menentukan sesuatu yang sangat penting bagimu sebagai INTJ, seringkali sulit untuk mengubah pikiranmu tentang hal itu. Sebagai INTJ kamu pandai melihat perspektif lain dan jika seseorang mendukung poin mereka dengan argumen rasional dan fakta yang dapat ditemukan, maka kamu mungkin akan terbuka untuk mengubah pikiran pada akhirnya. 7. Sering bertanya mengapa banyak orang yang tidak rasional. Karena membuat keputusan logistik yang datang begitu alami bagimu, mungkin akan mencengangkan ketika non-INTJ begitu sering tampak tidak rasional. Sesuatu yang jelas bagimu mungkin benar-benar di luar jangkauan orang lain, dan ketika kamu menunjukkannya, mereka mungkin memperlakukanmu sebagai seorang jenius atau malah orang aneh, tergantung sifat atau faktanya. Poin ini juga berkaitan dengan perbedaannya dengan pikiranmu. Tipe thinking dan intuitive lainnya mungkin yang paling mudah untuk kamu pahami, tetapi terkadang kamu masih merasa bingung. Tipe perasaan mendasarkan keputusan mereka pada hal-hal yang menentukan ketidaklogisan bagimu dan sensor itu memandang dunia dengan cara yang secara fundamental berbeda. Penting untuk diingat bahwa meskipun tidak semua orang berpikir sepertimu, hal itu tidak membuat mereka tidak rasional. Itu hanya berarti mereka memiliki pandangan yang berbeda. 8. Emosional di dalam. INTJ cukup banyak waktu untuk memastikan orang lain tidak melihat mereka sebagai emosional, tetapi kulit terluar yang keras melindungi bagian dalam yang lembut yang merasakan hal-hal secara mendalam. Sangat tidak mungkin bahwa orang lain akan melihat emosi ini kecuali mereka sangat-sangat dekat denganmu. Orang lain mungkin menggambarkan kamu yang tampak apatis atau memiliki wajah yang tenang yang tidak menunjukkan emosi apapun. Berlawanan dengan kepercayaan populer, INTJ memiliki emosi yang kuat. Salah satu karakteristik ini muncul untuk INTJ adalah dalam tinggi yang kamu tempatkan pada loyalitas. Setelah kamu memasukkan seseorang ke dalam lingkaran pertemanan, kamu akan melakukan apa saja untuk mereka. Dan jika kesetiaan itu dikhianati, luka yang diakibatkannya bisa membuatmu mendapat semacam bantingan. Itulah ke-8 tanda utama seorang INTJ. Apakah kamu termasuk? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel kami untuk mendapatkan tips dan trik bermanfaat lainnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan berharap dapat terus memberikan konten yang berkualitas bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.